Faktanya di jalanan kita tidak pernah tahu situasi yang akan berkembang. Tidak akan ada wasit yang mengawasi. Tidak ada peraturan yang ditetapkan. Apapun bisa terjadi. Lalu bagaimanakah kita menyikapi insiden pertarungan jalanan? Kembali lagi ke filosofi bela diri tersebut, yaitu ilmu menyelamatkan diri terhadap ancaman yang datang dari luar. Ya, kenapa tidak gitu? Artinya disitulah kita harus lebih peka gitu, dalam mengambil keputusan, harus lebih tepat, bijak dalam mengambil keputusan, guys. Karena dalam realita itu, dalam dunia nyata itu tidak ada istilahnya siaran ulang gitu loh. Kalau di film tidak ada siaran ulang, atau istilahnya adegan ulang gitu. Kalau dalam dunia film itu tidak ada, guys. Halo Sobat Peter Pan Junior, berjumpa lagi dengan saya Peter Pan Junior, dan semoga hari ini ya hari yang membahagiakan untuk kita semua, dan semoga kalian sahabat-sahabat Peter Pan Junior sehat walafiat, sukses, lancar dan berkah segala kegiatannya, amin. Nah, dalam kesempatan ini guys, sebelum saya membahas kontennya, saya ingin mengucapkan beribu terima kasih untuk sahabat-sahabat Peter Pan Junior, untuk kawan-kawan netizen dimanapun kalian berada. Saya Peter Pan Junior mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, atas supportnya, atas doa baiknya untuk saya. Yang pasti itu semua bagi saya merupakan suatu anugerah, suatu berkah yang tak terhingga ya dari Allah Subhanahu wa taala melalui kalian semua. Yang pasti hal tersebut sangat membahagiakan banget bagi saya ya, membahagiakan banget bagi saya. Setelah artinya kemarin banyaknya ribuan hujatan, hinaan dan sebagainya kepada saya, alhamdulillah hari ini Allah menggantikannya dengan dukungan, dengan senyuman kalian para kawan netizen. Yang pasti itu semua membuat saya bahagia banget ya. Dan insya Allah ke depan saya ingin membenahi diri, memperbaiki segala sesuatunya untuk lebih baik lagi. Bukan baik bagi diri saya sendiri, juga untuk semua orang ya. Dan semoga itu nantinya menjadi suatu hal yang positif untuk kita semua, amin. Nah sekarang sebelum saya membahas konten hari ini ya, yaitu sebagaimana di thumbnailnya ya, Peter Pan Junior mendukung Mustadi juara MMA. Nah, berkaitan dengan hal itu, agar kita semua tidak salah paham ya, agar kawan-kawan netizen tidak salah paham atau salah tanggap atau salah menilai ya, baiknya kawan-kawan netizen nonton dulu video ini sampai selesai ya. Videonya Bang Mustadi Aneta, juara MMA, yang mana di video ini banyak pelajaran hidup ya, banyak pelajaran hidup, wawasan, pengalaman dan pengalaman juga gitu di dalamnya. Nah, oke guys, langsung saja ya kalian tonton dulu videonya Bang Mustadi di sini. Nah, setelah itu baru saya akan menanggapi, menyikapi video Bang Mustadi tersebut. Oke? Pertarungan satu melawan banyak. Faktanya di jalanan kita tidak pernah tahu situasi yang akan berkembang. Tidak akan ada wasit yang mengawasi. Tidak ada peraturan yang ditetapkan. Apapun bisa terjadi. Jumlah lawan bisa bertambah. Alat serang bisa saja tidak terduga. Oke, ada kemungkinan penggunaan senjata tumpul, senjata tajam, bahkan sampai senjata api. Lalu bagaimanakah kita menyikapi insiden pertarungan jalanan? Kembali lagi ke filosofi bela diri tersebut, yaitu ilmu menyelamatkan diri terhadap ancaman yang datang dari luar, ya, yang berusaha menyakiti kita dari luar. Maka seharusnya menghindari kontak fisik harus lebih diutamakan, mengingat resiko yang akan mungkin terjadi terhadap apa yang saya sebutkan tadi di atas. Maka seharusnya ilmu bela diri pertama yang diterapkan adalah logika. Oke, pakai logika kamu. Jika Anda berpikir bela diri adalah ilmu menyelamatkan diri, maka hal yang pertama kamu lakukan adalah menghindari pertarungan. Bisa dengan meminta maaf,
dan beranjak menjauh. Oke, tinggalkan lokasi. Jika itu adalah penodongan, minimalkan resiko, dengan memberi yang mereka mau dan menjauh. Kamu bisa lapor polisi, bisa minta tolong. Harta bisa dicari, nyawa tak ada ganti. Keputusan untuk melawan dan bertarung adalah pilihan terakhir. Jika tak ada jalan keluar selain melawan, contohnya terpojok dan terpaksa melawan, seperti berada dalam situasi nyawa terancam, sehingga melawan adalah satu-satunya jalan untuk bisa selamat. Itulah alasan bela diri bertarungmu dapat kamu lakukan. Jika dengan menghindari pertarungan dapat membuatmu selamat dari bahaya, maka menjauh adalah bela diri buat kamu. Dan bahkan berlari adalah bela diri terbaik. Nah, penjelasan di atas artinya ada situasi yang mengharuskan kita harus tahu apa itu street fighting simulation. Simulasi bertarung jalanan. Oke, seperti video saya kemarin yang saya buat, ternyata saya seorang fighter tidak siap untuk bertarung di jalan. Karena saya tidak pernah berlatih untuk itu. Tanpa ada perencanaan, dengan skill dan mindset yang saya punya sebagai seorang fighter, saya mencoba melawan 3 orang sekaligus. Dan apa yang terjadi? Saya kalah. Selama 20 tahun lebih karir bela diri saya dan ratusan jam terbang pertandingan, tapi ternyata saya tidak siap untuk bisa bertanding melawan 3 orang. Kenapa? Kenapa demikian? Ada beberapa hal yang saya pelajari di sini. 1, kebiasaan sudut serang. Dalam pertandingan combat sport, saya akan melatih dan terbiasa menyerang dan bertahan di satu sudut serang, yaitu bagian depan, di mana saya akan melakukan sikap guard stance, yaitu sikap bertahan, sikap pasang, menghadap ke arah target serang, di mana datangnya arah serangan. Itulah kecenderungan saya. Yang kedua adalah kebiasaan teknik serang. Teknik serang saya hanya dilatih juga ke arah depan, ke arah sikap pasang saya. Saya akan hanya melatih pukulan saya ke arah lawan yang ada di depan saya. Kemudian yang ketiga, strategi yang dijalankan. Ketika bertarung dengan banyak orang, strategi yang dijalankan akan sangat berubah. Karena titik datangnya serangan tak beraturan. Jadi datang bisa dari segala penjuru, dari depan, dari samping, kanan, bisa dari belakang. Ternyata yang selama ini saya latih itu bukan untuk lawan banyak orang. Pola latihan combat sport yang saya latih lebih pada one-on-one fighting system. Oke, kembali kepada poin di atas bahwa keputusan untuk melawan dan bertarung adalah pilihan terakhir. Jika tidak ada jalan keluar selain melawan. Artinya akan ada chance kita akan menghadapi situasi pengeroyokan. Oke? Serangan senjata tajam. Itu bisa saja terjadi. Ternyata perlu juga nih para praktisi bela diri mempelajari simulasi bertarung melawan banyak orang. Oke? Simulasi melawan senjata tajam dan simulasi street fighting yang lain. Dan ingat, hanya jika tidak ada jalan keluar selain melawan. Nah guys, seperti yang kalian telah saksikan ya di videonya Bang Mustadi Aneta, juara MMA dan juga wasit One Pride TV One ya, kejuaraan atlet MMA, yang mana dalam video tersebut guys, itu banyak hal yang positif yang patut kita tiru, patut kita teladani, yang mana kita dalam hidup di dalam dunia nyata gitu loh, terkadang realita itu tidak seindah atau tidak seperti apa yang menjadi ekspektasi, apa seperti yang kita bayangkan gitu ya. Terkadang realita, bahkan seringkali realita itu bertolak belakang dengan apa yang kita bayangkan gitu. Makanya dalam hal ini ya, saya sangat setuju banget dengan statement ataupun pernyataan Bang Mustadi Aneta, yang mana beliau mengatakan bahwasanya bela diri itu adalah
poin utamanya yaitu membela diri gitu, membela diri ya. Jadi apabila kita dalam kondisi yang istilahnya riskan, akan resiko yang bisa membahayakan, kalau memang istilahnya dengan melarikan diri gitu ataupun menghindari, itu menjadi sebagai solusi yang terbaik gitu untuk menyelamatkan diri. Nah, kenapa tidak? Disitulah justru bela diri yang bisa dikatakan bela diri yang memang sesungguhnya gitu. Salah satu bela diri, bukti bela diri yang sesungguhnya seperti itu gitu. Jadi dari dalam realita itu kita harus juga peka gitu, peka dalam mengambil keputusan, guys. Artinya jangan sampai kita konyol gitu, melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita gitu, guys. Iya, sebagai contoh begini, seperti yang Bang Mus tadi katakan ya, apabila misalkan kita dikeroyok gitu, katakanlah kita dikeroyok orang 2 ataupun 3 ataupun lebih gitu ya, terus mereka membawa senjata tajam gitu. Jadi kalau memang istilahnya kita masih punya peluang untuk menghindari perkelahian tersebut, ya kenapa tidak gitu. Artinya disitulah kita harus lebih peka gitu, dalam mengambil keputusan, harus lebih tepat, bijak dalam mengambil keputusan, guys. Karena dalam realita itu, dalam dunia nyata itu tidak ada istilahnya siaran ulang gitu loh. Kalau di film tidak ada siaran ulang, atau istilahnya adegan ulang gitu. Kalau dalam dunia film itu tidak ada, guys. Tidak ada adegan ulang dalam dunia nyata, guys. Yang mana ini taruhannya justru bisa nyawa gitu, bisa nyawa, keselamatan kita sendiri gitu. Jadi idealnya dalam suatu hal ya, ketika kita dalam suatu kondisi yang membahayakan, semisalkan kita ditodong gitu ya, kita ditodong dengan orang lain, atau kita ada beberapa orang yang istilahnya berniat maksud jahat dengan kita gitu, misalkan meminta sesuatu dari kita, kalau memang itu solusi jalan keluar untuk kita terhindar dari bahaya, kenapa tidak, guys? Lebih baik kita berikan apa yang kita punya gitu, kalau memang itu tidak ada jalan lain gitu ya, istilahnya untuk kita menghindari keributan tersebut gitu. Ya, kenapa tidak kita berikan sesuatu tersebut kalau memang sesuatu tersebut memang bukan sangat prinsipil juga buat kita gitu loh. Artinya di sini poinnya yaitu sedapat mungkin kita menghindari yang namanya perkelahian, guys. Karena apa? Karena dalam realita seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam realita dunia nyata itu tidak ada adegan ulang, guys. Tidak seperti film ataupun sinetron yang kalau misalkan kita melakukan kesalahan itu bisa adegannya diulang, cut, udah itu kita bisa ulang lagi gitu, untuk mendapatkan suatu adegan yang lebih baik gitu. Tapi dalam dunia nyata itu tidak seperti itu, guys. Dan apa yang kita bayangkan itu tidak terkadang bahkan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Seperti ini ya. Misalkan kita punya bela diri gitu ya, katakanlah bela diri kita itu mungkin sudah lumayan gitu bela dirinya. Tapi dalam dunia nyata itu, guys, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Semisal tidak seperti apa yang kita sehari-hari latihan gitu loh, guys. Sebagai contoh seperti ini, ketika kita menghadapi orang-orang yang jahat, yang berniat jahat pada kita gitu, itu berbagai cara mereka bisa melakukan gitu, yang bahkan hal tersebut sangat di luar dugaan. Katakan seperti ini contohnya, misal kita lagi berbicara dengan salah satu yang berniat jahat dengan kita gitu. Itu bisa jadi yang satunya tiba-tiba langsung memukul kita gitu, tanpa kita sadari gitu, tanpa kita prediksi sebelumnya gitu. Atau misalkan tiba-tiba kalau misalkan dia membawa senjata tajam gitu ya, dia tanpa berkata lagi atau tanpa memberi isyarat lagi, tiba-tiba dia menusuk atau membacok kita gitu. Artinya di situ gitu, guys, banyak hal yang kita tidak akan pernah duga dalam dunia nyata itu, guys. Tidak seperti film ataupun semacamnya, ataupun saat kita latihan bela diri di suatu perguruan. Realita dalam dunia nyata itu tidak seperti itu, guys. Sangat berbeda dengan apa yang kita bayangkan, dan sangat berbeda dengan apa yang sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari, guys. Makanya saya ketika pertama kali ya tidak sengaja nonton videonya Bang Mustadi Aneta gitu, saya setuju banget gitu dengan isi video tersebut, yang mana Bang Mustadi mengatakan bela diri itu, ya itu tadi,
membela diri, upaya membela diri gitu, upaya menyelamatkan diri, upaya menjaga diri gitu, dan berbagai hal dalam menjaga diri itu gitu. Dan saya sangat setuju banget ya dengan pernyataan Bang Mus tadi, bahwasanya apabila misalkan kita punya kesempatan menghindar, ya kenapa tidak gitu. Justru itu adalah bela diri yang terbaik gitu. Terkecuali begini ya guys, apabila kita misalnya sudah menghindar gitu ya, sudah menghindar dengan berbagai upaya kita menghindar gitu ya. Semisalkan ketika orang lawan itu marah, kita tetap istilahnya bersikap ramah gitu. Terus ketika orang itu minta sesuatu pada kita, terus kita beri gitu, sepanjang itu bukan prinsipil ya, kita beri. Terus setelah kita beri tapi orang itu masih membahayakan jiwa kita gitu, dan tidak ada jalan lain selain melawan, ya kenapa tidak? Baru disitulah kita wajib melawannya guys. Karena dalam Islam pun gitu, dalam Islam pun ketika kita membela diri ya, membela diri, membela nyawa gitu, kemudian istilah di saat perkelahian itu gugur gitu, itu dicatat sebagai mati syahid guys. Artinya membela diri gitu, mempertahankan, menjaga diri, menjaga keselamatan gitu. Itu kalau tidak salah ya itu matinya mati syahid guys gitu. Tapi apabila kita tidak melawan sama sekali, itu namanya konyol guys. Itu bahaya. Justru dalam Islam pun tidak memperbolehkan seperti itu. Paling tidak ada perlawanan gitu guys, terlepas kalah atau tidaknya. Jadi ketika segala sesuatu upaya kita sudah lakukan gitu ya guys untuk menghindari perkelahian tersebut, namun tidak ada jalan lain selain melawan gitu loh, ya kenapa tidak guys? Maka kita harus wajib melawan, terlepas kalah atau tidaknya. Karena dalam Islam itu kalau melawan itu sama halnya mati syahid. Kenapa? Karena membela, menyelamatkan diri gitu guys, membela diri, membela keselamatan diri, itu mati syahid guys. Artinya di situ ada perjuangan gitu, ada perjuangan kita untuk berupaya gitu menyelamatkan diri gitu. Tapi kalau kita istilahnya hanya diam saja terus mati konyol, ya itu yang sangat disayangkan guys. Itu namanya juga mati konyol gitu. Jangan sampai ya. Makanya di konten saya kali ini ya guys ya, di thumbnail saya kali ini, saya sangat mendukung banget pernyataan dari Bang Mustadi Aneta juara MMA. Wah keren banget deh pokoknya, keren banget pernyataannya, keren banget. Artinya di situ beliau ya sebagai sosok juara MMA dan juga wasit gitu, wasit di One Pride Never Quit ya, kejuaraan atlet MMA. Artinya beliau punya potensi, tapi beliau punya juga wawasan yang sangat tinggi, pengalaman yang sangat tinggi, pola pikir yang sangat tinggi. Nah hal tersebut guys kalian patut tiru, patut kalian teladani hal-hal seperti itu dari Bang Mustadi. Jadi buat kita semua ya, orang-orang khususnya apalagi bukan praktisi bela diri ya, orang awam, katakanlah orang awam gitu ya, kita harus mencontoh gitu, mencontoh apa yang dikatakan oleh Bang Mustadi gitu. Jika beliau saja yang juara MMA gitu ya, yang sudah tidak diragukan lagi gitu keahlian bela dirinya, tapi beliau mengatakan seperti itu, lebih baik menghindari perkelahian daripada istilahnya terjadi perkelahian. Artinya di situ beliau sudah melewati tahap-tahapan yang sungguh sangat luar biasa guys. Makanya ketika saya pertama kali nonton video tersebut, wah keren banget gitu, keren banget, ini betul-betul keren banget guys. Karena memang betul kata Bang Mustadi ya, dalam dunia nyata itu tidak seperti apa yang ekspektasi kita gitu, tidak seperti apa yang kita bayangkan, baik itu dalam latihan maupun dalam ilusi kita gitu, tidak seperti itu guys. Sebagai contoh saya punya pengalaman ya, ini pengalaman pribadi saya ya, pengalaman pribadi saya yang pasti ini sangat nyata, dan ini pengalaman saya ya, kisah nyata saya ya, berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Bang Mustadi Aneta gitu di videonya gitu. Jadi guys, saya waktu dulu gitu ya, waktu masih SMA, kelas 2 tepatnya, kurang kalau tidak salah kelas 2 SMA gitu ya. Jadi saat itu saya mencintai seorang cewek gitu ya, suka lah gitu, suka sama cewek. Kebetulan cewek tersebut
tetangga saya gitu ya, tetangga rumah gitu, masih satu kampung juga dengan saya gitu. Namanya Nadia Febrianti, orangnya wah cantik banget, orangnya imut gitu, dan anak rumahan juga gitu guys. Pokoknya wah ideal banget deh untuk seorang cewek bagi saya saat itu gitu. Nah, jadi cewek ini satu kampung dengan saya gitu, kebetulan saat itu saya SMA kelas 2 dan Nadia ini kalau tidak salah kelas kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP lah gitu. Nah, jadi saya itu suka sama dia gitu. Kebetulan sepupu dia itu adalah kawan saya gitu. Sepupunya Nadia ini. Nadia Febrianti ini. Jadi sepupunya adalah kawan saya gitu, kawan-kawan dekat saya gitu, kawan-kawan dekat saya. Nah, jadi saat itu suatu hari saya itu pengen ngasih bunga buat Nadia gitu, jadi siang itu saya sepulang sekolah, siang itu saya pergi mau beli bunga gitu. Tapi pas di perjalanan itu saya bertemu dengan 3 orang laki-laki guys. Saya bertemu 3 orang laki-laki yang umurnya ya di atas saya lah gitu. Saat itu kan saya masih SMA gitu, masih SMA kelas 2. Jadi 3 orang ini menghampiri saya dan kemudian menodong saya guys, terus minta uang gitu. Jadi ketika mereka minta uang, saya berupaya bersikap seramah mungkin gitu dengan mereka ini gitu, dengan tiga orang ini gitu. Saya berupaya sedapat mungkin sikap saya tidak membuat ketiga orang ini kesal gitu. Tapi ketika ketiga orang ini meminta uang kepada saya gitu ya, saya nggak bisa menyerahkan uang saya gitu, karena saat itu saya punya tujuan yaitu membelikan bunga buat Nadia gitu. Jadi mereka menggeledah saya gitu ya, terus maksa-maksa saya gitu ya untuk memberikan uang kepada mereka gitu. Kemudian saya pikir wah ini kayaknya bakal terjadi perkelahian gitu. Saya pikir saat itu gitu. Terus saya pikir lagi ya, kalau misalkan saya berikan uang itu gitu kepada mereka gitu, pastinya saya tidak bisa membeli bunga buat Nadia gitu. Sedangkan saya sudah berniat gitu ya, sudah berniat banget gitu ya, membelikan Nadia bunga gitu, dan untuk diberikannya keesokan harinya gitu buat dia gitu. Terus saya tetap berupaya istilahnya menghindari perkelahian itu dengan bersikap yang tidak membuat kesal mereka gitu, tapi dengan kata-kata yang istilahnya ramah gitu, walaupun mereka sudah kasar gitu. Dan tapi tiba-tiba dari salah satu dari antara mereka memukul saya gitu guys, jadi alhamdulillahnya walaupun saya ini bukan praktisi bela diri ya, dan bukan bisa dikatakan masih amatiran gitu dalam bela diri gitu, tapi alhamdulillahnya saya saat itu masih bisa melawan orang tersebut. Ketika orang itu memukul saya menghindar dan balik memukul mereka gitu. Akhirnya terjadilah perkelahian itu guys. Sebuah perkelahian yang saya coba menghindari banget gitu ya. Tapi itu tadi, di dunia nyata itu tidak bisa kita prediksi gitu apapun apa yang terjadi. Sebagai contoh seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Di saat saya berbicara tiba-tiba satu di antaranya langsung memukul saya dan saya pikir juga kalau misalkan saya memberikan uang ini gitu ya, saya tidak bisa membelikan Nadia bunga gitu. Sedangkan saya sudah bertekad banget gitu untuk memberikan bunga buat Nadia gitu. Dan saya pikir saya harus lebih baik saya melawan gitu ya, melawan mereka gitu, melawan 3 orang ini, daripada saya harus memberikan uang saya kepada mereka gitu. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan untuk melawan mereka gitu, daripada memberikan uang saya kepada mereka, karena saya lebih mengutamakan Nadia ya saat itu. Saya lebih mengutamakan membelikan bunga untuk Nadia daripada saya harus memberikan uangnya gitu. Dengan konsekuensinya itu tadi, saya harus berani berkelahi gitu dengan ketiga orang itu. Akhirnya
terjadilah perkelahian itu guys, antara saya dengan 3 orang itu. Jadi ya baku hantam lah guys, baku hantam. Jadi saat itu ya alhamdulillahnya ya, Allah itu memberikan istilahnya pertolongan kepada saya gitu, pertolongan kepada saya. Yang mana saya ini bisa dikatakan ya sangat amatiran banget gitu di bela diri, masih aduh bisa dikatakan anak bawang lah ya, level yang paling terendah mungkin di bela diri. Tapi alhamdulillah ya berkat pertolongan Allah tentunya saat itu saya bisa melawan gitu, bisa melawan ketiga orang tersebut, bisa melawan gitu. Bahkan saya bisa memukul beberapa orang dari mereka gitu, dan bisa dikatakan saat itu saya tidak mundur gitu, saya tetap melawan gitu ya, bisa melawan. Bahkan saya beberapa kali juga berhasil memukul mereka gitu, sampai hingga mereka tuh jatuh bangun gitu. Nah saat itu di situ kondisinya ramai banget guys, ramai banget ya orang yang melihat, tapi satu pun tidak ada yang memisah gitu loh. Tidak ada satupun orang yang berupaya untuk memisah perkelahian tersebut guys. Perkelahian yang bagi saya itu sangat tidak imbang gitu. Mengingat saya badannya kecil, sementara mereka badannya lebih besar dari saya gitu. Tingginya pun lebih tinggi dari saya saat itu gitu. Terlebih jumlah mereka pun tidak berimbang dengan saya gitu. Tapi seperti yang saya katakan tadi gitu, bahwasanya saya punya tekad gitu loh, punya tekad yang sudah bulat untuk membelikan Nadia kembang gitu ya, bunga gitu saat itu. Dan saya juga sudah berupaya untuk menghindar, tapi memang mereka tiba-tiba memukul, apa boleh buat, akhirnya ya saya harus melawan juga gitu. Dan memang seperti yang saya katakan tadi, saya juga akan lebih memilih melawan mereka daripada memberikan uang saya yang kepada mereka gitu. Artinya bagi saya saat itu Nadia jauh lebih penting gitu daripada uangnya, daripada istilahnya saya harus menyerah gitu. Nadia lebih penting, membelikan Nadia bunga itu saat itu bagi saya lebih penting gitu guys. Makanya saya lebih baik melawan mereka gitu ya. Jadi di awal perkelahian itu alhamdulillah guys, Allah tuh memberikan pertolongan pada saya sehingga saya tuh bisa mampu melawan mereka, bisa memukul mereka balik juga gitu guys. Cuman seperti yang saya katakan tadi guys, bahwasanya dalam dunia nyata itu di luar apa yang kita bayangkan, dan tidak ada adegan ulang guys, tidak ada adegan ulang sebagaimana di film gitu. Dalam dunia nyata itu ketika sudah terjadi sudah gitu, tidak bisa diulang lagi gitu. Begitupun dengan apa yang terjadi dengan saya gitu. Saat itu jadi mereka bilang ketika mereka sudah terdesak karena perlawanan saya gitu ya. Jadi ketika mereka sudah terdesak, mereka mengambil sebongkah batu ya guys, mengambil sebongkah batu, apa sih, batu pondasi yang biasa untuk apa namanya, rumah gitu ya. Batu pondasi yang lumayan cukup besar ya, ada besarnya ya kurang lebih kalau dipikir besar banget, mungkin sebesar kepala ya anak-anak umuran 5 tahunan lah, kurang lebih seperti itu guys. Jadi jadi mereka menghampiri saya gitu dengan mengatakan sudah kita damai saja gitu. Nah saya pikir sih itu memang betulan damai gitu guys. Namanya juga saat itu pengalaman saya masih minim ya. Pengalaman saya di lapangan tuh masih minim banget gitu. Pergaulan di luar tuh sana itu seperti apa gitu loh. Terus realita yang di luar sana itu seperti apa, saya masih minim pengalaman saat itu. Saya pikir ketika mereka berkata mengajak damai, menghentikan perkelahian, saya pikir itu yang sesungguhnya gitu. Saya pikir seperti itu. Makanya akhirnya saya terima damai mereka gitu. Tapi disinilah poin utama yang kalian itu harus waspada. Disinilah justru saya menjadi menjadi lengah saat itu gitu. Menjadi sangat lengah dan justru merugikan saya saat itu gitu, sangat merugikan saya saat itu. Jadi ketika saya menerima damainya mereka gitu ya, tiba-tiba orang yang di hadapan saya ini, yang berada di samping saya, tiba-tiba memukul saya dari samping guys.
memukul kepala saya dengan batu pondasi itu. Dan ini masih ada bekasnya guys, di sini ya, di sini itu ada lukanya guys, itu ada lukanya. Jadi saat itu tiba-tiba dari samping saya mereka mereka bertiga, salah satunya dari samping saya itu yang memegang batu pondasi, memukulkan batu itu ke kepala saya guys. Terus dengan pokoknya bisa dibayangkan batu segitu besar dihanamkan di kepala guys. Jadi saat itu darah saya langsung muncrat guys, darah saya langsung mengucur deras banget sampai di baju-baju gitu guys. Muka saya berlumuran darah semua di baju-baju semua pokoknya. Sampai orang-orang di sekitar itu cuma hanya nonton saja guys, hanya nonton saja, tidak melerai saya gitu, hanya nonton saja gitu. Jadi di situ saya sangat prihatin juga ya, melihat istilahnya toleransi kita bersosialisasi bermasyarakat itu sangat minim banget gitu guys. Ketika dimana idealnya ketika kita melihat perkelahian seperti itu melerai gitu ya, tapi itu tidak gitu loh. Saat itu mereka yang ada di sana hanya melihat perkelahian saya dengan ketiga orang tersebut. Jadi saat itu darah saya mengucur banyak guys, di baju segala macam tuh darah saya banyak banget. Tapi saat itu saya masih bisa melawan guys. Saya pukul lagi orang tersebut guys. Artinya saya tetap melawan gitu, tetap melawan mereka. Dan alhamdulillah saat itu saya tidak merasakan sakit atau semacamnya. Saya biasa saja saat itu, saya tidak merasakan sakit sama sekali gitu, walaupun meskipun darah begitu banyak saya tidak merasakan sakit gitu. Dan akhirnya saya melawan lagi ya, berkelahi lagi dengan mereka, sampai akhirnya datanglah seorang bapak-bapak berkendara motor, kemudian menghentikan motornya, langsung menghampiri saya dan memisah perkelahian itu guys, saya masih ingat banget ya, bapak-bapak itu marah dengan orang-orang yang di sekitar situ. Beliau marah karena sekian banyak orang itu tidak ada satupun yang mencoba berusaha melerai gitu guys, hanya menonton gitu. Jadi bapak-bapak itu marah pada mereka yang hanya bisa menonton gitu. Kemudian akhirnya saya ditarik oleh bapak-bapak itu, dan kemudian diantar naik angkot. Saat itu ya ada angkot gitu ya, naik angkot. Terus bapak-bapak itu bilang sama supirnya, "Pak, tolong bawa anak ini Pak ke rumah sakit, kasihan itu darahnya banyak," gitu. Jadi kemudian saya naik angkot itu kemudian ke rumah sakit gitu ya, Tapi saat itu saya masih bisa jalan, masih bisa inilah gitu lah guys, masih bisa berbicara, masih bisa ini. Dan alhamdulillahnya gitu ya, Allah tuh menghilangkan rasa sakit gitu loh, Artinya di saat itu gitu saya tidak merasakan apa-apa, saya tidak merasakan sakit gitu, walaupun meskipun darah itu sudah banyak banget di wajah saya, di baju saya gitu. Terus kemudian ya, kalau misalkan ada yang bertanya gitu, apa saya menyesal gitu melakukan itu? Nah, jawabnya tidak guys. Jadi saya tidak menyesal atas apa yang terjadi saat itu guys. Karena apa? Karena pertama, saya mempertahankan apa yang menjadi hak saya gitu. Saya mempertahankan apa yang menjadi tujuan tekad niat saya saat itu, yaitu membelikan sekuntum bunga untuk Nadia gitu. Karena memang saya sudah punya itikat untuk memberikan bunga buat Nadia gitu. Jadi saya sedikit pun tidak menyesal gitu. Justru saya senang artinya saya bisa mempertahankan apa yang sudah menjadi tekad saya saat itu gitu, meskipun dengan segala resiko yang memang konsekuensinya harus saya terima gitu. Dan salah satu yang membuat saya tidak menyesal itu yaitu tadi, saya telah berupaya menghindari perkelahian itu guys, yaitu tadi saya berupaya dengan bersikap ramah untuk tidak membuat mereka kesal. Saya sudah berupaya berbicara agar mereka
tidak memaksa saya untuk memberikan uang gitu. Artinya di situ saya sudah berupaya guys, sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari yang namanya perkelahian gitu. Mungkin kalau saat itu saya mempunyai uang lebih gitu, pasti saya akan berikan uang itu guys. Sebagaimana saya sependapat dengan Bang Mustadi Aneta gitu. Saya pasti akan memberikan uang gitu. Kalau misalkan saya punya uang lebih saat itu, pasti saya kasih uang tersebut gitu. Sementara sisanya tetap saya bisa membelikan Nadia bunga gitu. Tapi saat itu keadaannya berbeda guys, keadaannya berbeda ya. Saat itu saya tidak mempunyai uang lebih. Saat itu saya hanya mempunyai uang cukup untuk membeli Nadia bunga gitu. Makanya ya itu tadi, saya lebih memilih melawan mereka gitu, melawan mereka daripada memberikan uang kepada mereka gitu. Mungkin kalau misalkan saya mempunyai uang gitu, saya akan lakukan sebagaimana Bang Mustadi katakan tadi ya, bahwasanya kalau misalkan lari bisa, ya kenapa tidak lari gitu. Kalau misalkan kita punya uang ya kita berikan saja gitu. Saya sangat setuju banget dengan Bang Mustadi Aneta. Yang pasti pernyataan Bang Mustadi itu keren banget. Artinya di situ suatu ungkapan yang memang sudah melalui proses yang cukup sangat matang gitu guys. Nah, karena ada kaitannya dengan pengalaman saya gitu ya, antara pernyataan Bang Mustadi dengan pengalaman saya gitu. Makanya dalam hal ini saya berbagi pengalaman guys dengan kalian, berbagi pengalaman, berbagi pola pikir, berbagi wawasan, dan yang pasti tentunya itu tujuannya baik guys. Tujuannya baik, yaitu bagaimana kita dapat mengambil langkah sikap yang tepat dalam menghadapi suatu permasalahan atau kondisi seperti itu guys. Makanya ya, realita itu jangan disamakan dengan dunia maya. Realita itu jangan disamakan seperti film ataupun sinetron yang bisa ada adegan ulang guys. Hati-hati dengan dunia nyata, karena dunia nyata itu sangat di luar dugaan guys. Kita tidak pernah bisa prediksi apa yang terjadi dalam dunia nyata, terlebih apabila kita tidak mempunyai jam terbang yang tinggi, tidak mempunyai pengalaman yang cukup tinggi, ya bisa kita konyol guys. Makanya kalau dalam kondisi-kondisi seperti itu guys ya, lebih baik itu tadi, bela diri itu pada hakikatnya itu tadi, membela diri guys. Jadi kalau misalkan dengan melarikan diri, dengan memberi uang ataupun semacamnya dapat menyelamatkan diri kita, ya kenapa enggak gitu. Apakah itu konyol? Apakah itu pengecut? Oh tidak. Apakah itu konyol? Oh tidak. Justru itu bukan pengecut, justru itu pintar guys. Itu pandai namanya guys. Pandai, artinya pandai memaksimalkan situasi, pandai memanfaatkan situasi guys. Itu pandai, itu pintar gitu loh. Yang bodoh itu justru melawan dengan konyol, yang justru akan membahayakan diri kita sendiri gitu. Terkecuali tidak ada jalan lain lagi gitu. Setelah menghindari tidak ada jalan lagi selain melawan. Kenapa tidak? Baru di situ kita melawan dengan sangat maksimal gitu loh guys. Artinya dengan apa yang kita kuasai lah, pokoknya kita melawan semampu mungkin gitu loh. Kalaupun misalkan kalah, itu kalah terhormat. Kalaupun misalkan kita berbicara yang terburuknya ya, meninggal misalkan, insya Allah itu matinya mati syahid guys. Dalam Islam ya, insya Allah itu matinya mati syahid, karena berupaya mempertahankan diri, menjaga diri guys. Nah, oke, saya rasa mungkin kalian sudah jelas ya apa yang saya sampaikan dalam konten ini mengenai pernyataan saya mendukung Bang Mustadi Aneta. Ya, dalam hal ini seperti di thumbnailnya ya, dalam hal ini saya tegaskan lagi, saya mendukung banget pernyataan Bang Mustadi Aneta gitu, tentang bela diri, tentang membela diri. Saya setuju banget dengan beliau, karena memang dalam dunia nyata yang terjadi seperti apa yang beliau katakan, dan saya telah mengalaminya sendiri. Oke guys, semoga konten ini bermanfaat ya, dan terima kasih telah bersedia menyaksikannya dari awal hingga selesai.